Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini, majelis yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar saat kita mengkajinya mulai tumbuh dan bersemi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semakin kenal dengan kepribadian beliau yang penuh kasih sayang kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Beliau sejak awal diangkat menjadi nabi, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membudayakan ngajak kumpul para sahabatnya belajar bareng, ya. Beliau kumpul-kumpul di rumah Ibunda Khadijah, kemudian kumpul cari tempat lagi yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya. Demikian juga saat beliau pindah ke Madinah, ya. Jadi beliau tetap mentradisikan seperti itu, ngajak kumpul-kumpul dengan para sahabat, duduk bareng, terlebih mengkaji ilmu, ya. Jadi beliau tradisikan kumpul-kumpul bareng, ngobrol bareng, termasuk menyediakan tempat di masjid bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal dan bagi mereka yang ingin mondok dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Hurairah dan lainnya, ya. Jadi mereka tidak punya rumah, ya, tinggalnya di Darus Sofa, ya, di Masjid Nabawi ada tempat khusus untuk menampung mereka, ya. Tinggal di situ biar dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau datang keluar dari tempatnya kemudian mau menyampaikan ilmu, langsung mereka hadir, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering ngajak mereka untuk makan bareng, ya. Ngajak makan bareng dengan para sahabatnya. Demikian juga beliau menyiapkan berbagai macam kebutuhan mereka-mereka yang ditinggal di Darus Sofa, ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat sayang kepada umatnya dan mentradisikan, mensyariatkan hal tersebut agar kita itu sesama kaum muslimin tidak hidup sendiri-sendiri, akan tapi hidup bareng, saling ada komunikasi, saling membantu, saling berkasih sayang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini juga dengan kasih sayang. Menciptakan alam, menciptakan manusia, segala bentuk kebutuhannya Allah ciptakan dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang, ngapain Allah nyiapkan semua kebutuhan kita, ya. Kita belum berbuat apa-apa, manusia ini belum berbuat apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan semua. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, semua makhluknya, langit, bumi, semuanya Allah ciptakan, Allah tuliskan, ya, di arsy-nya, di atas arsy, ya, isinya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi, ya. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Artinya aku ciptakan semua alam ini adalah dengan kasih sayang. Allah tidak akan murka kecuali ada sebab manusia ini bermaksiat atau berbuat syirik, baru Allah Subhanahu wa taala murka, ya. Artinya apa? Artinya ini adalah tabiat penciptaan alam ini, yaitu dengan kasih sayang.
Maka ketika kita ini mengisinya dengan kekerasan, menghilangkan kasih sayang, maka itu bertentangan dengan fitrah. Mesti ada sesuatu yang aneh, ya. Dan jiwa manusia itu mesti akan menolak, ya. Jiwa manusia pasti akan menolak, karena tabiatnya dia diciptakan dari tadi kasih sayang. Dan Allah menciptakan alam ini dengan kasih sayang. Terciptanya kita itu juga prosesnya dengan kasih sayang. Ketemunya bapak dan ibu kita, ya, dengan cinta, kemudian membuat kita juga dengan cinta, kasih sayang, ya. Sampai seperti itu. Maka Islam mensyariatkan seperti itu. Kalau agar alam ini bisa, kita ini di alam bisa hidup tentram, maka kita terapkan syariat-syariat Islam yang mensyariatkan tersebut agar kita ini peduli dengan sesama, ya, melaksanakan segala sesuatu dengan tadi, ya, bahwasanya kita ini makhluk sosial, harus saling bantu dan saling komunikasi. Dan Islam sejalan dengan itu. Islam itu agama fitrah. Makanya sholat diajak bareng di masjid, sholat jamaah. Perintah-perintah Allah buat dengan jamak, ya, kata bersama, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, itu semua dengan jamak, bersama-sama, agar kita ini, kalau kita ini pengen sesuai dengan ajaran Islam, ya seperti itu, membudayakan seperti itu, kumpul-kumpul bareng, ngaji bareng, ya, membangun masjid bareng, ya, semuanya dengan bersama-sama, saling gotong royong, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la taghdab walakal jannah, ya. Karena di dalam jiwa manusia itu ada unsur emosi, ada unsur nafsu, dan setan itu berusaha tadi, ya, memakai senjata nafsu ini, emosi itu, untuk menghilangkan kontrol akal manusia. Maka Rasulullah sering nyampaikan, la taghdab walakal jannah, jangan mudah emosi, jangan marah, maka engkau akan dapat jannah, engkau akan masuk jannah. Maksudnya artinya di surga itu hidup tentram, nggak ada di surga orang amuk-amukan, itu nggak ada, ya. Hidup tentram. Maka harus pembiasaan dari awal sejak di dunia itu, agar bisa hidup bareng, ya, ngobrol bareng hingga tenang. Maka nanti seperti itu, sehingga kita di akhirat juga layak dimasukkan ke dalam jannah.